Ya, kita lanjut ya. Kemarin kita bahas tentang Dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj, tentang matahari terbit. Nah, sekarang sebenarnya kan kemarin sudah dijelaskan tentang asap ya. Jadi, penciptaannya langit dan bumi itu pun berproses. Nah, disinilah kajian ilmu hakikat, penjelasan terciptanya, penciptaan langit, planet atau bintang, gunung, ombak, hujan, petir, angin, terciptanya binatang melata hingga manusia. Jadi, pelajari ilmu fisiologi sistem kehidupan, penerapan energi yang ramah lingkungan yang nanti kita akan bahas penerapan yang baik seperti apa ya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Makanya maksud saya itu yuk kita sama-sama belajar, kita bangkitkan dulu leluhurmu itu dari abad 1 sampai 6 ke 7 itu luar biasa. Abad ke-8 ke 9 luar biasa. Nah, kita tuh dibenturkan kehilangan sejarah itu di abad 17 dan 18 setelah penjajah datang masuk dengan membawa antek-anteknya yaitu bangsa jahiliyah. Jadi harus tahu tuh, saya kan udah tulis tuh sejarahnya. Maksudnya yuk kita sadar gitu, karena hari kiamat itu dibangkitkan kesadaran kita, tersebarnya kebodohan dan hilangnya ilmu pengetahuan. Jadi Islam itu jadi apa? Mundur. Ya tahu Islam apa? Kan sudah saya bahas. Nanti kita bahas lagi supaya kamu tuh jangan berselisih, jangan terlalu mengagung-agungkan sehingga kamu melupakan tali perjanjian rasa kemanusiaan sehingga kamu mabuk dengan agama-agama. Tetapi agama itu tahu apa yang diajarkan supaya kita menjadi dapat hidup berdampingan, berdamai, rukun, supaya kita menempuh jalan yang lurus ya. Jadi ini pembahasan yang kemarin saya ulas lagi ya. Apakah orang-orang kafir? Kafir ini kan sudah saya jelaskan. Jadi janganlah mengata-ngatakan kafir kepada agama-agama lain itu tidak baik. Kamu mengatakan orang lain tuh melihat perbuatanmu, orang lain tuh mengerjakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maksud saya itu supaya kamu dapat petunjuk gitu. Zaman dulu namanya wahyu, sekarang namanya petunjuk ya sama maknanya. Maksud saya supaya kamu tuh Al-Quran menjadi pedoman hidup ya, supaya kita itu menjadi orang yang selamat. Nah, ini awal proses penciptaan bumi dan langit. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah bumi yang kita pijak, yaitu tanah dan langit yang kita lihat tanpa tiang. Jadi jangan terlalu luas dulu. Semuanya bertahap, semuanya berproses. Gitu kan. Disinilah perubahan fisika yang telah dijelaskan sebelumnya tentang penciptaan langit dengan proses kehidupan alam semesta berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita lanjutkan ayat berikutnya ya. Tadi di sini, jadi dahulunya itu menyatu, ya kan, benda langit bertabrakan. Nah, ini kan udah pernah dibahas ya. Nah, kemudian, nah ini yang akan kita bahas itu tentang dukhon. Ya. Apa sih sebenarnya? Kita ini kan kadang-kadang menafsirkan jadi menakut-nakutin ya. Kemarin tentang Dajjal juga menakut-nakutin. Tentang Ya'juj Ma'juj juga nakut-nakutin ya. Ya harus damaikan dulu gitu. Harus tenangkan dulu. Karena itu kan sebuah takwil yang memang harus dengan kajian ilmiah yaitu ilmu pengetahuan ya. Kemudian dia menuju ke langit. Nah, dianya siapa? Kan harus tahu gitu kan. Langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman, artinya dia di sini adalah nabikah, rasulkah, malaikatkah, atau Allah gitu kan. Kan harus paham gitu. Nubuah-nubuah kisah-kisah itu pun ada yang disamarkan gitu, supaya kamu paham gitu sejarah Nabi 25 nabi yang saya pernah tulis itu ya sejaman gitu. Dari Taurat pun sejaman, dari Injil pun sejaman. Nanti saya bahas deh supaya kamu paham gitu. Kok bisa cuma Nabi Muhammad tuh menerima buku? Kan nggak mungkin gitu. Kan sudah dijelaskan nomor satu di dunia, orang yang mendamaikan dan orang yang kecerdasannya luar biasa. Hanya kamu harus bangga mempunyai Rasul yang terakhir dengan kecerdasan yang luar biasa. Nah, jadi kamu pahami dulu, dukun itu asap. Jadi Quran surat Fusilat ayat 11. Nah, jadi gini, tahu kan arti iman ya. Jadi gini, atau hanya menduga-duga. Kadang-kadang kita itu salah mengartikan memaknai akidah, bahasa Arab kan adalah keyakinan, keyakinan adalah iman, tapi iman itu sendiri adalah niat, ucapan dan tindakan. Jadi jangan disalah kaprahkan. Wah, ini merubah akidah ya. Kamu apa yang diyakini gitu. Kalau kamu yakin dengan Al-Quran ya kamu harus tahu gali kebenarannya seperti apa penciptaan langitnya ya. Supaya apa kamu itu bisa menerapkan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup ilmu pengetahuan yang para pewaris dahulu lebih canggih. Kalau kalian pengen tahu meneliti sejarah lebih dalam. Jadi mujizat itu ya sebenarnya ada teka-teki misteri yang belum kita pecahkan. Ternyata setelah saya teliti, Nabi Musa di surat An-Najiyah tentang ilmu pengetahuan itu luar biasa. Hidrologi, ya kan? Terus kemudian tentang ilmu arsitek, sipil.
Nabi Isa itu belajar tentang menyembuhkan orang buta, kemudian di Nabi Musa pun diceritakan tentang ilmu bedah, tentang sapi betina itu banyak, emang tersirat gitu. Tapi kalau kamu urutkan ayat-ayat itu, itulah ilmu para pewaris Nabi gitu. Jadi urutkan iman dulu, ya kan, perbuatanmu masih membenci gak, masih dengki gak, masih cemburu gak. Nah, sampai situ dulu. Dari iman kamu tingkatkan ilmu pengetahuan. Setelah kamu tingkatkan ilmu pengetahuan, disitulah kamu mencapai puncaknya yaitu takwa. Dari situlah kenapa ayat-ayat takwa itu selalu dijadikan Allah menjelaskan kepada kita orang yang selamat, yaitu jalan yang lurus ya. Gitu. Kamu pahami, disitulah cerminan hidup ya, yang banyak kekurangan tanpa pengetahuan yang ya maksud saya itu jangan kamu sumbat kebenaran-kebenaran. Memang di akhir zaman ini berkumpul lah gitulah. Karena memang sudah 100 tahun di bulan purnama kemarin tanggal 28/9. Saya ini kan peneliti dari baik sudut sejarah, huru-hara, peperangan, kemudian apa namanya bencana dan itu akan terulang setiap 100 tahun dan itu pun dikisahkan buah itu ada di dalam Al-Quran. Maksudnya itu Al-Quran menjelaskan kepada kita ya, ya kamu pelajari itu supaya ke depannya jangan sampai terulang lagi, maksudnya seperti itu. Jadi kamu tuh mengingat-mengingat masa lalu akan mengingat dirimu yang lalu juga, yang dulu pernah hidup, gitu ya. Nantilah saya jelaskan bertahap dulu. Ya, kamu baca, kamu pahami disitulah cerminan hidup. Ya, maka kamu jangan disumbat. Ya, karena gini, kalau kamu menyombongkan diri, ya, itu sama aja yang disampaikan di dalam. Kamu hanya baru dapat satu, dua, tiga, kemudian kamu tafsirkan. Karena bagaimanapun satu surat, itu kadang-kadang ada surat yang bertentangan. Artinya disitulah akal kita diuji, hati kita itu diuji ya. Kan udah jelas gitu. Baru tahu Al-Quran ini sedikit sekali kita itu mendapat pengetahuan karena memang kita nggak berpikir, maka perintahnya itu berpikir gitu ya. Sekarang tuh ya baru tahu Al-Quran sedikit, tak gelar gitu. Itu panjang. Kalau saya kan bukan seorang ulama yang sekarang, kalau saya kan peneliti. Jadi bedakan, kalau saya sih cuman hanya ngasih tahu aja lah sama-sama belajar. Di sini prosesnya cair, membeku, padat, menyublim ya. Dari awal benturan benda langit ya. Awal benda langit ini asteroid bertabrakan dengan memiliki unsur pada tabel kimia. Nah, jadi apa yang sekarang kita pelajari di kimia itu ada semua, garam, kalsium, magnesium dan termasuk di dalam tubuh kita gitu kan. Di dalam tubuh kita ini pun sama unsur-unsurnya. Nah, disitulah awalnya kemudian bumi awalnya mencair dan mulai membeku, kemudian ditabrak lagi. Karena memang sifat magnet dalam asteroid kalau ditabrakkan itu akan menciptakan api. Dari situlah mulai mencair. Nah, dari sini tabrakan, kemudian dari cair, kemudian dari padat ya, itu terjadi benturan hebat antara bintang yang lain ataupun bulan. Jadi pahami, dukhon yang dimaksud hari kiamat akan dinampakkan. Apa yang dinampakkan? Yaitu ilmu pengetahuan bagaimana penciptaannya langit dan bumi yang kita sekarang hidup. Gitu ya. Karena hingga terciptanya manusia yaitu disebut dengan dabah binatang mati. Kita ini salah satu binatang mati. Nanti saya jelaskan. Jadi satu persatu biar paham gitu kan. Bumi yang berubah dari cair ke padat membeku, kemudian ditabrak benda langit ya bulan atau lainnya. Disinilah proses asap. Gas kabut dukhon yang awalnya mulai membeku ditabrak lagi terpencarlah menjadi gas disebut dengan menyublim ya. Makanya disitulah dia menuju ke langit itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi. Nah, jadi datanglah kamu berdua. Siapa yang datang? Malaikatkah, nabi, atau rasul? Sebenarnya kamu pasti paham apa yang saya jelaskan di sini gitu ya. Surat Fusilat ayat 11. Dalam hal ini bumi kembali mencair dan menggulung layaknya matahari. Ya, yang kemudian nasib matahari pun akan sama dengan bumi membeku karena sudah ada penelitian sekitar 2-3 miliar tahun ke depan. Nanti saya teliti ulang berdasarkan masa matahari. Ya, kalau jaraknya kemarin kita sudah temukan berdasarkan Al-Quran dan hadis ya dan hukum kekekalan. Jadi nanti saya hitung ulang berapa sih kira-kira berapa lama matahari itu akan bernasib sama dengan bumi yang akan membeku ya. Di surat At-Takwir ayat ijazam suku wirot ya apabila matahari digulung. Jadi itu ini bukan menandakan kiamat alam apa hancuran alam semesta. Kalau mau dipanjangin lagi ini ada sejarah cerita kisah-kisah Nabi Muhammad yang dijelaskan di situ. Nah, sinilah akhirnya kalian paham. Para ilmuwan, para peneliti pun sudah melihat tanda-tanda matahari itu mulai membeku gitu ya. Sudah mulai menjadi padat. Titik hitam penampakan matahari yang kian membeku sesuai masa dan energinya suatu saat akan bernasib seperti bumi ya.
Disinilah akhirnya kalian paham. Perputaran-perputaran ini pun akan menjadikan terpencarnya tabrakan dari benda padat, tugas menyublim ya. Akhirnya di sini turunlah surat At-Takwir 15 sampai 16. Aku bersumpah demi bintang tersembunyi yang bergerak cepat yang menyapu. Nah, ini tuh bukan black hole disebutkan di dalam Al-Qur'an pun bintang artinya benda langit bukan suatu lubang gitu. Bedakan ya. Makanya kadang-kadang ilusi optik yang dilihat dari bumi itu akan terlihat berbeda dengan apa kenyataannya karena Al-Qur'an itu tidak pernah ada keraguan ya, tidak ada keraguan sampai sekarang saya teliti dan semuanya sumbernya dari Al-Qur'an. Artinya bintang itu ya bentuk ada wujudnya gitu. Nah, makanya ilusi optik ini kan kita pelajari dengan ilmu lensa optik nanti di fisika dan penemunya kan orang-orang Islam. Ya, kenapa kamu nggak belajar para pendahulu ya? Ya jangan diarab-arabin juga. Ya, kalau kamu tahu sejarah ya bukan mereka. Ya kamu tahu sejarah satu abad 7 ke 9 saya teliti itu semuanya dari Indonesia. Ini kan ada peradaban sejarah yang makanya nanti saya teliti. Kamu harus paham. Leluhurmu itu lebih jago, lebih hebat, semua ilmunya tinggi. Ya, makanya situlah kamu harus paham belajar agama ya sekarang apa yang diajarkan agama gitu ya. Nah, artinya apa? Bumi saat itu sudah mulai mengkristal dan menyapu karena gaya gravitasi bumi yang sekarang terus berputar menggulung supaya memisahkan antara langit dan bumi. Maksudnya bumi di sini adalah tanah yang kita pijak dulu, harus satu persatu, kemudian langit. Yang pahami satu ayat ini penuh makna, karena harus penjelasan yang ilmiah dengan keterangan-keterangan nyata, karena manusia lebih condong pada ayat mutasabihat. Jadi harus bisa dipaparkan dan dijelaskan dengan nah, pahami lagi dari sinilah bumi tercipta dan tergambarkan. Pahami kalimat menciptakan ya tanpa kisah dan membuah yang jelas dalam surat. Terus satu ayat saja ditafsir. Namanya surat ya harus dipahami seluruh. Bila ada kontradiktif atau pertentang, disitulah Allah menguji akal kita. Ya, kalau mau menafsirkan harus lengkap. Kisah itu lengkap sebuah kata, baris, kalimat, dan surat. Karena saya temukan memang ada kekeliruan. Karena memang benar beberapa revisi penterjemahan ya, bukan dari Al-Quran revisi penerjemahan dari 1924, kemudian dilanjut sampai berapa kali, ya kan? Itu pun ada semuanya karena memang bukan ilmu bahasa yang menafsirkan itu, tapi lebih kepada satu ayat akhirnya tidak ketemu gitu kan. Sehingga paham kalimat menciptakan itu apa dan siapa yang mengatakan dan menulis pada saat itu. Nanti kita bahas satu-satu ya. Mari kita gunakan akal kita supaya tidak menduga-duga tanpa keterangan yang nyata. Jadi seperti dongeng dahulu dibacakan setiap pagi dan malam menggambarkan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Yajud Majud digambarin dongeng seperti raksasa, Dajjal digambarin dongeng ya kan. Gambarin duhon asap seperti dongeng juga. Nah ini maksud saya jelaskan dengan ilmu nyata, ilmu pasti secara ilmiah ya apa yang didapat dari Al-Quran dan hadis. Ngaji yang mengkaji, mendalami ilmu pengetahuan. Semua ilmu pewaris Nabi dan Rasul tidak lainnya. Mujizat itu teka-teki, misteri dan tersembunyi. Ya. Jadi masih rahasia. Kita kan bukan hidup di zaman Nabi, tapi kalau kamu mengingat-ingat itu dengan penelitian kamu akan menemukan semua teka-teki ini gitu. Memangnya kamu menyaksikan dalam perjalanan Nabi dan Rasul kan enggak. Ya makanya di Al-Quran itulah disebut teka-teki yang harus kita pahami tentang ngaji dongeng pada surat Al-Baqarah ayat 78, Al-An'am ayat 25. Jadi Al-Quran itu jangan jadi kamu kenyang itu lah. Harus dibuktikan dengan keterangan yang jelas dan nyata. Karena Al-Quran itu tidak ada keraguan. Jadi kita bela rohibafi hudalil mutakin bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang yakin, ya, orang yang benar, orang yang jelas. Kamu tahu nenek moyangnya? Siapa yang dijelaskan dalam Al-Quran? Nggak tahu. Ya, jadi kan bingung. Kita ini kadang-kadang disudutkan, kamu jangan seperti nenek moyangmu ya. Nenek moyang siapa yang kamu pelajari? Kenapa kamu jadi ikut-ikutan nenek moyang bangsa jahiliyah? Jahiliyah itu kan bodoh. Kenapa kamu jadi ikut-ikutan? Sedangkan bangsamu lebih jauh peradabannya. Sedangkan Al-Quran pun ilmu pewaris Nabi, semua ilmu pengetahuan ada. Kenapa kamu jadi ikutan nenek moyang mereka? Ya, harus paham di situ. Sedangkan peradaban dulu lebih beriman, lebih berilmu dan lebih bertakwa. Kamu kan bukan peneliti. Apa yang kamu tahu tentang Islam? Ya, bagaimana di situ sudah mempersepsikan keadaan Nabi dan Rasul sejaman di Al-Quran pun. Nanti saya jelaskan. Apa yang kamu tahu nenek moyangmu dan leluhurmu sendiri? Enggak tahu. Orang lain meneliti sejarah peradaban Nabi dan Rasul, kamu ikut-ikutan jadi jahiliyah. Akhirnya tertinggal. Nah, kok jadi pengkhianat bangsa? Gitu. Ya? Yang dahulu para penjajah mendatangkan bangsa jahiliyah ikut menjajah. Kamu tahu sejarah? Kan saya sudah tulis tentang sejarah itu, tentang siapa yang ikut menjajah di situ selain Belanda.
mendatangkan dengan orang-orang asing karena terlalu melampaui melampaui batas banyak sejarah-sejarah yang mereka hapus. Ya itu akhirnya. Nanti saya bongkar. Ya, tunggu hasil penelitian saya dari berbagai sumber. Supaya telingamu tidak kena asap dukhon panas. Nanti kalau udah kebenaran ini nyata, ya kamu akan panas tuh. Nggak akan nerima dengan keterangan-keterangan nyata, baik dari Al-Quran, hadis, kitab sebelumnya, maupun penelitian astronomi, geografi, semuanya akan saya bongkar. Jadi semuanya selaras. Ya. Nah, di sinilah sesungguhnya Rob kalian memperingatkan kalian dari tiga hal. Ini dukhonnya. Maksudnya, asap yang jika mengenai orang muslim, maka mereka merasakan seperti pil. Orang yang jalannya lurus itu akan sedih. Karena kenapa? Karena dia sudah menempatkan dirinya iman, ilmu pengetahuan, dan sudah tahu sampai level situ. Sedangkan jika mengenai yang banyak mengingkari ayat-ayat Allah, ayat mutasabihat, ditafsir malah makin gak jelas, ayat muhkamat ditafsir jadi mutasabihat, jadi lebih condong sesat. Ketika sudah ditunjukkan kebenaran ilmunya, disitulah mereka akan sesat nafas, ya, dan keluar cairan dari kuping. Kenapa? Maksudnya apa? Ya, kepanasan, gitu. Kemudian yang kedua munculnya dabbah. Wah, belum saya ceritain binatang melata, ya kan? Dan yang ketiga munculnya Dajjal. Udah saya jelasin tentang Dajjal ya. Hadis riwayat tabungan. Ya ini pasti akan berpaling dengan kebenaran. Karena apa? Kebanyakan mendongeng. Udah dijelaskan. Kamu baca Quran yang mengaca pada dirimu sendiri. Kena sendiri. Gitu. Ya. Nah gini yang saya bilang. Pahami keluhan cairan apa yang diterima dijelaskan aja ada karena sumbatan telinga mematikan akal, hati, dan cipta orang lain menciptakan. Kamu hanya orang lain yang mengerjakan. Kamu hanya sebatas itu saja keimanan tanpa perbuatan dan tindakan yang nyata. Pahami surat Al-Isra ayat 6. Lebih suka ngaji dongeng daripada keterangan-keterangan yang nyata. Ayo, maksud saya bangkit sama-sama. Biar tidak tertinggal dengan apa yang diajarkan leluhur kita dan sesuai dengan hadis dan Al-Quran bahwasannya ilmu pewaris Nabi adalah semuanya ilmu pengetahuan supaya kamu bertakwa. Akhirnya kalian paham maksud duhon, asap, sama maknanya. Ya? Tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Bukan digambarkan para pendongeng sekarang. Saya sih agak pahit ngomong begini, maaf ya. Itu karena saya orangnya orang yang rasional. Gitu. Harus jelas dengan kebenaran. Kan sudah dibahas dengan Ya'juj Ma'juj tanggal 1 Januari tuh saya posting 2024. Jangan buang limbah. Ya, Jepang kemarin buang limbah nuklir ke laut langsung dibalikan ya jangan melakukan kerusakan alam dan merajalela di muka bumi kemarin dikasih gempa kan ini udah 100 tahun semenjak 1924 emang kamu nggak neliti banyaknya huru hara banyaknya perang banyaknya bencana kisah-kisah itu pun terulang sampai sekarang ya pahami nanti saya jelaskan apa itu kiamat gitu ya itu kan kiamat sudah dekat sudah 100 tahun dari dulu pun kiamat kiamat sudah dekat terus di sinilah akhirnya kalian paham gitu. Tidak lain Al-Quran sebagai peringatan orang yang beriman, dikaji ilmu Al-Quran supaya tidak tertinggal peradabannya dan melestarikan alam supaya kamu menjadi alim ulama yang mengetahui kondisi alam setiap 100 tahun. Kamu kan kenalnya mujadid, pembaharu, pembaharu. Kalau saya kan cuma hanya peneliti, gitu. Nggak punya gelar apapun. Paling tidak kamu biar sadar, maksud saya begitu. Ya, Nabi bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda. 10 tanda, misteri, ya kan? Tanda apa nih? Bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di jazirah Arab terjadi adukhon, terjadi atau dinampakkan. Ada hadis yang dinampakkannya adukhon. Ini yang maksud saya dinampakkan adukhon terciptanya bumi dan langit yang sekarang kita hidup. Hmm. Munculnya Dajjal, munculnya Dabah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar dari cekungan Aden dan mengusir manusia. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi apa yang tahu kamu tentang kiamat? Tahunya kan hanya menduga-duga tanpa ada penelitian. Tentang Dajjal sudah dijelaskan di video sebelumnya. Tentang Ya'juj Ma'juj sudah dijelaskan tanggal 1 Januari kemarin. Tentang matahari terbit dari barat di video TikTok saya sudah jelaskan tentang ilmu astronomi. Sekarang pembahasan dukun ya. Tahu apa tentang kebangkitan Isa Al-Mas? Sudah meneliti dan memahami apa? Belum. Nah, saya sudah meneliti nanti saya publish. Gitu. Tahu apa tentang api Hijaz? Nggak tahu juga. Jadi apa yang tahu ya? Ya udah, tahu apa tentang negeri timur, negeri barat dan jazirah Arab yang akan dibinasakan? Tahu nggak? Nggak tahu. Kok menduga-duga? Ya nanti kan saya jelaskan. Saya bongkar ya semua rahasianya dan tersembunyi biar kalian kita tuh sadar semua. Sibuk menuhankan agama. Iya, tapi tidak tahu apa yang diajarkan agama daripada Al-Quran. Yaitu sebagai pedoman hidup. Jalan. Kita lanjutkan. Ya, akhirnya paham ya tanda-tanda hari kiamat ya kebangkitan itu sendiri tidak lain sesuai hadis Rasulullah SAW yaitu di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu
pengetahuan dan tersebarnya kebodohan, di mana Al-Quran mengisahkan perjalanan Nabi dan Rasul sesuai yang saya tulis, dan dalam beberapa temuan dan penelitian itu terpuruknya zaman dalam kesibukan mempertuhankan agama dan kemewah-kemewahan yang sekarang ya, ketimbang apa yang diajarkan agama, perihal peringatan, pelajaran, dan rasa kasih sayang antar umat beragama yang semakin hari tak memiliki akhlak yang mulia ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Sahih, beliau berkata, aku pernah bersama Abdullah dan Abu Musa, keduanya berkata, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ya, Rasul bersabda, zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebakilan dilemparkan ke dalam hati, ya, rasa, dan pembunuhan semakin banyak. Dan ini sudah terjadi. Nah, disinilah proses di mana yang sebelumnya kita jelaskan tentang tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Ya, dukun itu adalah asap, gas, dan tabur. Maknanya sama. Ketika langit dan bumi yang kita pijak pun dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, makanya disinilah proses terjadinya bagaimana dari sini mengkristal, menyapu, aku bersumpah demi bintang tersembunyi. Jadi bintang itu kan benda langit, jadi bukan rekor. Jadi surat At-Takwir ayat 15 sampai 16. Ya, disempurnakanlah maka jadilah penciptaan langit dan bumi yang kita singgah meski masih tandus ya. Disinilah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tanah yang dipijak yang sudah saya jelaskan. Jadi susun semua ilmu-ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, hadis, dan kitab sebelumnya. Ya, apakah orang-orang kafir? Ya, kafir di sini kan sudah dijelaskan di playlist hukum bahasa. Makanya jangan mengkafir-kafirkan agama orang lain tanpa pengetahuan. Itu saya jelaskan di situ detail. Ya. Jadi bukan masalah perkara identitas, tapi kamu harus pahami Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Barang siapa yang mengingkari perintahnya dari apa itu takwa, ya kamu sudah kafir. Nah, kafir itu sebenarnya sama dengan murtad, keluar dari ajaran. Nah, kalau kamu sudah melakukan kejoliman, ya berarti kamu sudah keluar dari ajaran itu sendiri. Ya, kamu harus bersaksi lagi dong kalau begitu. Makanya apa sih yang dimaksud dengan persaksian? Ya, di Al-Quran tuh banyak tentang saksi, syahadah itu ada semuanya. Ya, kamu harus pahami di situ apa yang kamu saksikan, perbuatan itu tidak pernah kamu saksikan. Ya, disitulah kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nanti kita panjangin urutannya ya, biar paham dulu. Nah, inilah paling tidak dari hasil eh, bintang tersembunyi yang menyapu itu akhirnya mulailah bentuk bumi gitulah ya. Terus dilanjutkan lagi gitu dari dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati kering dan terus dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda atau kalau dari tanda-tanda isyarat kalau udah ada isyarat berarti bagi kaum yang mengerti memikirkan dan kaum berakal afala hakim di surat Al-Jathiyah ayat 5. Nanti kita jelaskan nih bagaimana dari tandus terciptanya hujan, terus terbentuknya gunung, angin, ya, api segala macam ini ada dijelaskan di dalam Al-Quran tidak lain sebagai pelajaran yaitu ilmu pengetahuan. Nanti kita urutkan tuh yang belum kita bahas tentang kebangkitan Isa Al-Masih, terus kemudian tentang apa namanya dabbah ya binatang melata itu ada semua di Al-Quran. Jadi harus cocok antara hadis dan Al-Quran. Nah, disinilah ini kesimpulan makna Al-Quran kisah ya. Jadi nubuah tentang dukun ya dari apa yang kita pelajari sisi bahasa gitu, serupa perkataan Rasul tentang hari kiamat di mana manusia yang memiliki akal telah tertidur dari ingatan mimpinya semenjak tahun 1725. Biasanya nggak usah jauh-jauh lah kalau mau dibalik ke abad 1 ya pasti akan panjang gitu. 1725, 1825, 1925 karena saya meneliti begitu besar huru hara perang kemudian bencana ya itu sudah dikisahkan di dalam Al-Quran. Namun kita ini sebagai manusia yang punya akal tidak mampu memaknai ini padahal sudah dijelaskan gitu ya selama 100 tahun diketahui penjelasan yang saya tulis bahwa 1 tahun adalah 360 hari. Memang ada selisih, tapi disitulah hikmah Al-Quran menjelaskan tentang 1 tahun itu 360 yang saya sudah teliti ya, sesuai petunjuk Al-Quran, hadis, kitab sebelumnya sebagai pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan tentang ilmu astronomi. Nanti kita bahas nih hasil penelitian saya tentang ruh, ya, sedikit lah. Di Al-Quran itu ada keterbukaan tentang ruh, ada surat yang ya, saya dan kawan-kawan nih, mau yang berlintas agama berbeda itu nggak nggak perdebatan tentang Tuhan yang sekarang gitu, saling panas-panasan, saling ketawaan.
cengengesan, yang ngolok-ngolok agama, gitu, sesembahan orang diolok-olok. Kalau kita sih udah nggak ke arah sana lagi, karena kami juga udah sadar dengan kebenaran, gitu kan. Ya, berdasarkan nanti yang saya teliti itu berdasarkan terminologi bahasa, astronomi, metafisika, dan ilmu pengetahuan. Nanti saya akan bahas. Tapi ya, urutkan aja dulu sebelumnya pada surat Al-Baqarah ayat 259. Ya, jadi saya penggalan ayatnya biar paham dulu. Lalu Allah mematikan selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Ya, membangkitkan ini kiamat. Kiam berasal dari kata kiam. Menghidupkan kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Iya, orang itu menjawab, aku tinggal sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100. Ini ada kisah-kisah. Makanya harus paham. Berikut relasi keterkaitan tanda-tanda hari kiamat yang serupa perkataan Rasulullah dengan Al-Quran tentang bohong. Jadi bahasa saya itu relasi. Kalau anak komputer itu kan dalam memanggil sebuah data itu, data kan dalam database select from, ya kan. Jadi memanggil tabel A ke tabel B, apa yang akan dipanggil. Nah, kurang lebih itu biar mudah. Nah, disinilah tanda-tanda hari kiamat. Kita sudah bahas tentang Dajjal, kita sudah bahas tentang Yajud Ma'jud, matahari dari barat yang sesuai dengan ilmu astronomi. Kemudian negeri timur dan negeri barat ini nanti kita bahas ya. Terus terjadinya Dukun pun ini yang sedang kita bahas. Dakbah tinggal penyusunan-penyusunan dari penciptaannya. Nah, disinilah hadis-hadis tentang kebodohan, tersebarnya kebodohan di hari kiamat. Jadi kita harus bangkit. Sudah banyak tertinggal dari peradaban. Leluhurmu itu udah jauh lebih hebat. Bahkan di abad ke-1 sampai ke-14, 15 itu luar biasa. Disinilah akhirnya kita itu bukannya melihat nenek moyangnya sendiri, malah melihat nenek moyang orang lain gitu. Karena apa? Sudah terdoktrin gitu aja sih sebenarnya. Yang penting kamu bangkit, kita sama-sama belajar lagi untuk bagaimana catatan budaya leluhur kita itu lebih canggih ya. Disinilah akhirnya dari kata asap, dukhon pun serasi serupa cocok dengan ada yang di surat Fussilat ayat 11 dan hadis ya. Dari sini tidak lain dukhon yang dimaksud adalah tentang dinampakkannya segala rahasia terciptanya langit dan bumi yang kita pijak sekarang. Perhatikan surat At-Dukhon ini panjang kisahnya dari 7 sampai 18 gitu. Tuhan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini, artinya yakin, akurat itu yakin. Bukan masalah sekarang itu akidah. Akidah itu ya keyakinan. Keyakinan iman. Nah, jadi seolah-olah akidah itu ketika ditampakkan secara jelas dan nyata itu merubah akidahmu. Padahal akidah itu iman. Ya kamu ya harusnya tahu niat ucapan dan perbuatannya. Kamu mengatakan kenapa kamu nggak mengerjakan. Orang lain menciptakan, kamu hanya mengatakan. Itu maksudnya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Ya, jadi nenek moyangmu yang mana? Begitu. Orang lain sedang meneliti semua sejarah Nabi dan Rasul. Kamu kok cuma ikut-ikutan? Dan nanti saya akan bahas semuanya. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu jangan menduga-duga. Tidak ada keraguan. Dia harus dinyatakan dengan jelas. Surat Al-Imran pun jelas di surat Al-Imran ayat 7 tentang dua pokok isi Al-Quran. Ada yang mutahamad dan mutasabih. Orang-orang yang punya akal pasti akan diberikan penjelasan-penjelasan detail tentang keterangan-keterangan nyata di dalam Al-Quran. Nah, kita ini terlalu banyak yang mencondongkan ayat Muhammad menjadi mutasabihatnya itu yang aneh, gitu ya. Maka tunggulah pada hari langit, ketika langit membawa kabut, ya ini dukun, ya. Bidukhoni yang tampak jelas ini, karena sedang dibahas ya, yang meliputi manusia. Inilah ajab yang pedih. Ya, jadi bukan ajab apa ini yang dimaksud di sini. Dia melanjutkan lagi namanya surat itu kisah-kisahnya apa. Ya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkan ajab itu dari kami. Sungguh kami akan beriman. Yakin kamu beriman, ya kan? Makanya di situ kamu harus tahu tuh urutan iman. Ada pernah saya bahas, kamu beriman, tetapi kamu tidak berakal. Ya, jadi begitulah. Jadi artinya apa? Ya kamu kalau iman ya harus berakal supaya kita itu tidak tertinggal dalam larut kebodohan sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Ya. Tapi paling kebanyakan orang berpaling. Kalau orang yang udah ditunjukkan kebenaran itu pasti berpaling. Ya itu karena tersumbat, ya kan? Ya itu udah hal yang biasa. Jadi ini pun sudah dijelaskan kisah-kisahnya. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan. Padahal sebelumnya pun seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Ini cerita masa lalu tentang Dukun. Nah, ini saya jelaskan lagi supaya kamu itu ingat. Peringatan itu mengingat-mengingat masa lalu. Itu hilangnya ilmu. Ya. Kemudian mereka berpaling darinya. Dan berkata, dia itu orang yang menerima ajaran dan orang gila. Ya biasa lah. Gitu. Namanya orang disebut orang gila. Semua nabi aja
pernah dibilang orang gila, orang tersesat, itu udah hal yang biasa, harus menerima semuanya, ya. Ketika dinampakkan keterangan-keterangan nyata, ya sesungguhnya yang sesat dalam pemikiran yaitu mentakwilkan ayat muhkamat menjadi mutasyabihat, mentakwilkan lebih condong ke mutasyabihat menjadi fitnah, ya itu yang bahaya. Makanya lebih banyak belajar dia kalau tidak tahu matematika, gitu ya. Sungguh kami melenyapkan ajab itu sedikit saja, tentu kami akan kembali. Tentu kamu akan kembali. Ya artinya sudah jelas kamu pasti akan berpaling walaupun kamu beriman. Tapi kamu tidak berakal. Yaitu ada surat-surat tentang itu. Yang pasti orang-orang itu sumber itu akan kembali mengingkari setelah dinampakkan kenyataan. Ingatlah pada hari kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balas. Ya ajab inilah sebenarnya, balasan inilah kita yang sedang tertinggal, kita yang sedang tertidur. Gitu ya. Jadi harus pahami. Dan sungguh sebelum mereka kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun. Ya kaumnya kemarin di kisah Al-Qasas 39 sampai 43. Bagaimana Fir'aun seorang yang jolim gitu. Kalau di Al-Quran kan bahasa jolim. Tapi kan berkembang bahasanya korupsi pun sama. Dan itu tidak ada belas kasih sama sekali nanti di akhirat nanti. Itu udah dijelaskan surat Al-Qasas ya. Ini kan kalian ini sifat-sifatnya begitu. Orang yang mengajarkan kesadaran, kebenaran disesat-sesatkan. Orang yang mengajarkan kedamaian, cinta kasih sayang kamu sesat-sesatkan. Ya, pokoknya begitulah. Sifat-sifatnya sama dengan 100 tahun yang lalu gitu. Ya saya sih nggak mau mengajarkan kamu ilmu gaib, harus kamu holwat, harus kamu meraga sukma. Kalau saya sih nggak suka mengajarkan gitu. Makanya saya kasih ilmunya yang nyata-nyata aja. Dan sungguh sebelum mereka kami benar-benar telah menguji kamu Fir'aun yang telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. Sudah tahu cerita Fir'aun? Pasti belum. Ya, di Al-Quran itu tidak pernah menyebutkan Laut Merah, tapi hanya laut dan tanda kurung itu hanya hasil takwil, bukan terjemahan utuh. Di Bible pun sudah sepakat di Eropa bahwa penyebutan Laut Merah itu ada kekeliruan. Namanya RED, Red Sea, yaitu Laut Alang-alang. Laut Alang-alang itu teridentik dengan danau. Nah, nanti saya kisahkan semua yang sebenar-benarnya tentang Fir'aun sebenarnya ada di mana sih, gitu ya. Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan yang dapat kamu percaya. Ya ini nih, nanti nih banyak yang menyadarkan umat ya, yang memberikan kasih sayang, ulama-ulama yang akhir zaman kan bagus-bagus nih, yang menyadarkan. Itu mereka laporan tuh, wah, menista agama nanti akan terbalik, mereka sendiri yang akan ternista. Janji saya akan balas buktikan mereka yang menyesat-nyesatkan para ulama yang menyadarkan kasih sayang, kesadaran sejati, ya nanti pasti ada pembalasannya. Disinilah turun ayatnya tentang Dukhan, di mana pada ayat 10 dan 11 langit membawa kabut yang jelas ya 10 11 di mana manusia kena ajab, maksud ajab sini ketidaktahuan manusia. Nah, manusia itu punya akal. Penciptaan langit dan bumi yang kita singgahi karena kebutaan akal, rasa, dan cipta. Ya, kita harus bangkit bisa seperti nenek moyang kita, leluhur kita. Ya, di mana pada ayat 13 dahulu Rasul pernah mengajak mereka yang telah menjelaskan dan dikisahkan kepada mereka ya yang sering mentakwilkan ayat Allah dan hadis yang condong pada kesesatan pemikiran pada ayat mutasabihat. Pahami surat Al-Imran ayat 7 tentang dua pokok isi Al-Quran, mukamat dan mutasabihat.